Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasihi. Bertemu kembali kita di ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik karena Tuhan kita baik. Amin. Perlindungan Tuhan selalu ada pada kita ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami datang membawa hati kami yang paling dalam Tuhan untuk mengucap syukur. Karena Tuhan begitu baik bagi kami. Engkau memegang tangan kami Tuhan Yesus menjalani hidup ini. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan dari bulan ke bulan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Itu karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hati kami Tuhan. Perkenankan setiap hati kami Tuhan untuk menyampaikan isi hati kami Tuhan. Dan penyembahan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap bertahan ya, berdiri dulu ya. Yuk. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. 今天是蒙福的一天。Tuhan di Yesaya 41 berkata, aku tidak takut sebab Engkau besertaku Tuhan. Engkau akan memegang tanganku. Engkau memegang tangan kananku Tuhan Yesus. Aku tidak akan bimbang sebab Engkau besertaku. Engkau memegang tanganku Tuhan. Takut
akan terus menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu buat Jemaat Tuhan GBI Avia Cemara Medan. Suatu kehormatan untuk boleh melayani bersama pada saat ini. Dan mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa jika Tuhan hadir, biar kuasanya mengalir di tengah-tengah kita. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan, berbicara Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya ketika firman Allah sedang disampaikan, kuasa-Mu menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, mengubahkan kami. Terpuji nama-Mu selamanya demi nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang ladang yang sudah menguning. Dan yang kita tahu bersama bahwa penuai-penuai akhir zaman itu sedang Tuhan cari, saudara ya. Sedang Tuhan mencari siapa yang mau bekerja di ladang Tuhan. Kalau pada zaman dulu yang kita tahu bahwa ada lagu-lagu lama yang siapa yang mau bekerja di ladang Tuhan, yang mau menjadi penjala-penjalanya Tuhan, yang mau melayani Tuhan. Kan ada lagu lama, melayani lebih sungguh, gitu kan. Pada zaman dulu juga, kalau saudara pernah ada pernah dengar lagu yang tak pernah jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Dikatakan ratakan tanah yang bergelombang. Itu pada zaman-zaman itu saudara, setiap KKR orang pakai gayanya saudara ya. Nah hari ini saudara, mungkin kita sudah jarang menyanyikan lagu ini, tetapi kita ada di musim justru penuaian Tuhan sedang begitu luar biasa saudara. Karena saudara boleh lihat bahwa saat ini semua orang mencari Tuhan. Betul saudara, apalagi ketika di saat pandemi yang lagi benar-benar semua orang takut keluar rumah saudara ya, stay at home, work from home. Dan ada yang kita pernah tahu dari awal COVID ini mulai merebak saudara dan menjadi pandemi yang besar. Saudara, ada masa momen di mana orang takut keluar rumah, mal-mal sepi seperti kayak kuburan saudara ya, yang jalan-jalan sepi luar biasa dan orang-orang takut saudara. Dan kemudian datang gelombang yang baru lagi, bahkan kemudian datang lagi gelombang yang lebih menakutkan. Mungkin saudara, dikatakan bahwa ada varian-varian, bukan hanya Delta, ada varian yang lain yang kita lihat mungkin di negara-negara yang lain, orang berbondong-bondong saudara meninggal itu di jalan-jalan, dan masih banyak yang lain yang kita lewati saudara. Jadi kalau mau dibilang bahwa di saat ini sesungguhnya setiap orang itu perlu Tuhan dan sedang mengharapkan Tuhan. Sebab itu saudara, pada zaman waktu kita masih belum mengalami pandemi yang besar saudara, mungkin rumah sakit tidak sepenuh hari ini. Ini bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ketika COVID lagi tinggi-tingginya, dikatakan rumah sakit penuh. Di Indonesia itu mencari alat-alat kesehatan, mencari obat-obat, bahkan untuk mendapatkan aja UGD itu sulitnya luar biasa. Itu menandakan bahwa ada sesuatu hal yang besar yang sedang terjadi, yang tanpa kita sadari. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang bekerja di balik semua kesulitan, bahkan penderitaan yang sedang kita hadapi saudara. Orang begitu mudahnya ketika kita ajak untuk berdoa, ketika kita mau ingin mendoakan mereka, mereka mau berdoa, mereka berseru kepada Tuhan saudara. Nah saya percaya ini adalah satu momen memang menyedihkan, memang banyak orang kehilangan, memang ada hal-hal yang menakutkan, bahkan ekonomi ikut terdampak, pekerjaan, mungkin keuangan kita, mungkin banyak sekali kita yang mengalami, semua orang mengalami itu saudara. Tetapi kalau kita melihat dari pandangan sudut pandang yang lain, bahwa Tuhan sedang melakukan penuaian yang besar-besaran, ladang itu sudah menguning, artinya sudah siap untuk dituai. Tapi Tuhan itu mencari siapa yang mau menjadi pekerjanya, coworkersnya, yang mau berkata ya dan mau bergerak di tengah masa-masa yang sulit, untuk kita menjadi volunteernya Tuhan, untuk kita menjadi pelayannya, menjadi alatnya. Terlepas Anda dan saya bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tidak full time atau mungkin part time, tapi Anda dan saya adalah orang yang
dipilih Tuhan menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Mungkin ada yang bertanya atau yang berkata, jangankan penuai, hidup susah aja kita susah untuk lewati, bagaimana kita mau menjadi penuai? Saudara ya, mungkin ada pertanyaan yang lain juga atau pernyataan yang lain bahwa aduh, boro-boro untuk mendoakan orang, boro-boro untuk menguatkan orang, boro-boro untuk menjangkau rich people, saudara, menjangkau orang, saudara. Kita aja susah, kita aja mengalami kehilangan, kita aja mengalami jalan buntu, kita aja udah mungkin mengalami, saudara yang pernah mengalami COVID, saudara yang mungkin mengalami juga masa-masa kritis atau orang-orang tercinta di sekitar ataupun dampak yang luar biasa secara pekerjaan dan yang lain. Jadi saudara, kita punya berbagai macam alasan untuk berkata bahwa kita tidak bisa menjadi penuainya Tuhan karena kondisi yang tidak memungkinkan, saudara. Tapi firman Allah yang selalu kita baca, firman Allah berkata bahwa siapkanlah dirimu, siap atau tidak kita harus preach the gospel. Kita harus bagikan kabar baik. Injil itu, gospel itu adalah kabar baik. Jadi di tengah kabar yang tidak baik itu kita bisa membawa damai sejahtera. Kita bisa membawa kabar sukacita ini bahwa selalu ada pengharapan, selalu ada kekuatan. Dan Tuhan mencari partner, Tuhan menjadi orang yang mau menggenapi rencana Allah, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk melihat tuayan-tuayan itu siap untuk dituai, saudara. Ada firman yang berkata seperti ini, saudara, dalam Lukas 10. Dikatakan, then he said to them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out the laborers into the harvest. Jadi dikatakan bahwa tuaian itu udah banyak sekali, bahkan sampai dikatakan berdoa supaya Tuhan itu mengirimkan penuai-penuainya, saudara ya. Nah, saya percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa. Mungkin ada yang berkata seperti ini, aduh ini mah kayaknya susah untuk iman kita bertumbuh, rohani pada mati, pada kering. Karena apa, saudara? Mungkin lama tidak on site ya, hanya online terus, saudara, sehingga orang berpikir bahwa online itu Tuhan tidak ada, online itu tidak merasakan hadirat Allah sehingga tidak melihat kuasa Allah. Saudara, firman Allah berkata bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi bahkan oleh media, oleh apapun. Dia kuasanya itu dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Bahkan ketika murid-murid Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, dikatakan hanya bayang-bayang saja. Dikatakan orang-orang mengalami kesembuhan, itu hanya bayang, saudara. Hari ini, saudara, kalau online itu bisa bertatap muka, even memang kita tidak dekat, saudara, tapi bisa lihat wajah dan punya kesepakatan dalam iman, bukan bayang-bayang bahkan, saudara. Dan saya percaya bahwa akan ada lawatan kuasa Allah. Mungkin ada bertanya, ya nanti ajalah, nanti pas udah on site baru kita menyala-nyala lagi, baru kita on fire lagi, saudara. Kalau boleh saya sampaikan, saudara, bahwa ini seperti Tuhan tuh sedang bergerak seperti seolah-olah, saudara, kita ini ada sedang naik kereta. Saudara, kereta itu tidak bisa tunggu kita. Saudara pernah nggak? Saya percaya kita pernah naik kereta, dan saya pun, saudara, kalau pas lagi pergi ke Surabaya atau ke beberapa tempat yang lain, saudara, naik kereta, kemudian kadang kita mau turun karena udah kecapean duduk lama, saudara ya. Kan kalau ke daerah Jawa misalnya itu kadang 1 malam, mungkin ada 7 jam, saudara ya. Dan kalaupun ke Surabaya kan biasa dari sini malam sampai di sana udah subuh, saudara. Jadi kadang kita pengen berdiri dulu. Oh, pas ada pemberhentian di kota mana, saudara ya, kita bisa turun, dikasih waktu, kemudian mulai bunyi. Kalau udah bunyi berarti keretanya udah mau jalan, saudara ya. Dan kalau kita terlambat, pernah suatu waktu, kalau saya nggak salah ingat ya, saya pergi sama suami atau gimana, dan kemudian pas turun, aduh ini mana, ini udah ada panggilan-panggilan, udah ada bunyi-bunyi untuk kereta udah mau jalan lagi. Kan ini bisa ketinggalan kereta, saudara. Seperti itu. Kalau kita ada di musim yang sulit ini dan Tuhan tidak berhenti, even kita lagi di musim pandemi yang tersulit mungkin yang kita pernah alami hari ini, tapi kuasa Tuhan, urapan Allah, hadirat Allah, rancangan Allah, pekerjaan Allah tidak berhenti. Even gereja tertutup, mimbar tidak ada lagi mungkin hari ini, saudara. Ya, gereja-gereja mungkin kosong. Pernah di saat-saat momen di mana semua orang tidak bisa beribadah, saudara, di tempat, saudara, untuk bersama dengan teman-teman ibadah yang lain, saudara, mengalami hadirat dan kuasa Tuhan. Tapi saudara, itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak bisa hadir dalam kehidupan
kehidupan kita. Justru gereja tertutup hari ini karena memang kita mengikuti arahan pemerintah untuk kita stay at home, work from home. Ada PSBB, ada PPKM level 1, 2, 3, 4 saudara ya. Dan mungkin level berapa lagi kita nggak tahu. Tetapi kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Pelayanan, penginjilan, pekerjaan Tuhan, hadirat Allah tidak bisa dibatasi. Mujizat itu kalau terjadi mah pasti terjadi. Tergantung seberapa percaya, seberapa yakin, seberapa welcome Anda dan saya hari ini kepada hadirat dan kehadiran Tuhan, saudara. Itu yang menjadi hal yang sangat mendasar, saudara ya. Saudara kalau pernah ingat pada zaman dulu di China dikatakan underground, di bawah-bawah tanah itu ketika Injil itu sulit untuk pergi, orang-orang untuk memberitakan Injil. Para penginjil itu harus masuk dengan diam-diam, membawa Alkitab diam-diam, dan banyak yang ditangkap, dianiaya, dipenjara, saudara. Tapi bagaimanapun demikian, tetap ada orang-orang yang bisa menyusup dan membawa kabar baik. Dan kemudian boleh terjadi kegerakan Allah di gerakan bawah tanah. Dan kemudian Anda lihat hari ini, China itu boleh beribadah dengan terbuka, saudara. Sekalipun mungkin masih ada orang-orang yang tetap melakukan penginjilan di tempat-tempat yang sulit, saudara. Tetapi kan saudara, selalu Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan, tidak bisa dibatasi oleh situasi, tidak bisa dibatasi oleh perasaan kita yang aduh saya lagi gak pengen nih melayani, aduh saya lagi malas nih, aduh saya lagi bete, aduh saya lagi rohaninya mati, saya lagi gak bisa, saudara. Tuh kereta jalan terus, bener gak saudara? Tapi saya percaya Anda dan saya adalah orang yang tidak akan terlambat. Jadi bukan kereta senja yang kemudian kita terlambat, saudara. Saya percaya ketika engkau ingin bergerak bersama kegerakannya Allah, Anda akan cepat-cepat naik dan tetap berangkat kembali. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dan digagalkan oleh siapapun. Kecuali kita memang menggagalkan diri berulang-ulang sampai mungkin waktunya sudah tidak ada kesempatan lagi. Bisa terjadi, saudara. Sebab itu kesempatan kadang tidak pernah datang dua kali, saudara. Jika hari ini ada suara Tuhan yang memanggil engkau untuk mengetahui bahwa buat apa kita hidup untuk Tuhan, kita diselamatkan. Dan ketika kita diselamatkan, kita tidak boleh egois masuk surga sendiri. Anda dan saya harus melihat lebih lagi bahwa ini masa di mana Tuhan akan bergerak lebih lagi, di mana kuasa Allah akan didemonstrasikan secara dahsyat. Orang-orang yang di ICU, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, ketika kita ingin doakan mereka, hatinya gembur, terbuka karena haus dan lapar akan Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi hari-hari ini saudara tidak ada alasan untuk kita berkata bahwa kayaknya saya lagi malas. Mungkin bisa. Saya tidak pernah berkata bahwa saya selalu on fire. Ada saatnya masalah datang bertubi-tubi dan rasanya saudara saya juga kayak down, kayak rasanya juga nggak pengen melayani atau kayaknya capek atau burn out. Itu pernah, saudara ya. Kadang-kadang masalah bertubi-tubi dan kita tidak bisa menghandle pada waktu yang sama sehingga membuat kerohanian kita perlahan-lahan redup, lama-lama udah mau kelelep. Tapi saudara, kita selalu tahu bahwa ada kuasa Roh Kudus yang akan memampukan menolong kita untuk kita bangkit, untuk kita melihat bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa supaya kita mau bekerja lagi, bergerak lagi bersama dengan gelombang kuasa Allah yang sedang memanggil setiap orang, saudara. Jadi firman Allah berkata bahwa ketika kita lahir baru terima Yesus, saudara, berapa jiwa yang kita pernah bawa kepada Kristus? Nah, pertanyaannya, berapa lama kita ikut Tuhan? Berapa lama Anda melayani Tuhan? Berapa lama Anda dipercayakan kuasa yang dikatakan luar biasa? Ketika Tuhan berkata bahwa aku memberikan kepada engkau kuasa, dan Roh Allah itu yang pernah membangkitkan. Dikatakan ketika Yesus mati, dikatakan dia bangkit, ada kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus, dan kuasa yang sama itu ada di dalam Anda dan saya. Nah, berapa lama kuasa itu dalam kita dan kemudian kita tidak pernah pakai, tidak pernah merasa, bahkan kalau urapan dan kuasa Allah ada dalam hidup kita. Jadi hanya karena numpang lewat saja dan percuma, saudara. Jadi basi, saudara. Jadi ada sesuatu kapasitas ilahi yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, tapi ternyata kita nggak pernah pakai, kita nggak pernah merasa bahwa kita menerimanya juga, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa dikatakan the harvest truly is great. Dikatakan bahwa ladang itu, tuayan itu sudah sangat luar biasa, saudara. Dikatakan look at your surroundings, there are so many people who need Jesus.
Dikatakan terlalu banyak orang di sekeliling, dikatakan even though they have wealth, they have a profit, mungkin what profit is it to them if they lose their own soul. Ini salah satu dari arti saudara, terjemahan yang lain dikatakan bahwa lihat saudara, dikatakan bahwa sekalipun orang memiliki dunia ini, memiliki kekayaan, tapi dikatakan apa keuntungannya ketika mereka kehilangan hidup itu sesungguhnya, lose their own soul, kehilangan jiwa mereka sendiri, hidup itu sendiri. The most important thing in this life is saving the soul. Jadi yang paling terpenting dalam kehidupan kita yaitu untuk jiwa kita harus dimenangkan, jiwa kita harus diselamatkan saudara. Dikatakan bahwa bagaimana saudara, per orang bisa punya segala macam, orang bisa punya pencapaian yang luar biasa, orang bisa punya goal-goal yang dahsyat, tapi kalau dia kehilangan hidupnya sendiri, saudara, itu tidak ada artinya sama sekali saudara. Karena ketika kita hidup, ketika kita lahir baru, apa rencana Tuhan? Dan kita harus bertanya kepada Tuhan, berdoa, berusaha untuk mengerti apa rencana Tuhan buat saya dan saudara. Dan saya percaya Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa, yang saya katakan bahwa yang kadangkala saudara tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan ingin bergerak, apakah kita bergerak saudara? Ketika Tuhan ingin menyatakan kuasanya yang luar biasa, kita ada nggak di sana? Ketika Tuhan membuka jalan-jalan yang dahsyat, Anda ada di depan pintu itu atau tidak saudara ya? Jadi kadang kita berdoa cukup lama, kadang kita udah berpuasa, udah berdoa, giliran Tuhan jawab doa, Anda tidak di depan pintu itu. Giliran Tuhan membuka pintu yang besar, Anda masih jauh karena kita udah mulai tawar hati, kita udah mulai malas, kita udah mulai lemah saudara. Jadi firman Allah berkata bahwa percuma kita memiliki segala sesuatu dalam hidup sesungguhnya ini, tapi kita kehilangan nyawa kita sendiri, hidup kita, arti kehidupan kita nggak pernah tahu saudara. Jadi buat apa orang hari ini meninggal itu sangat mudah sekali saudara ya. Artinya bukan mudah seperti apa, orang nggak mesti tua dia meninggal, masih muda dia meninggal saudara. Artinya Anda dan saya harus siap kapan saja saudara, karena jadwal itu sudah punya masing-masing. Cuma kita tidak tahu kapan waktu kita selesai. Yang pastinya ketika sangkakala berbunyi, Anda dan saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Dia katakan bahwa sangkakala berbunyi dan dikatakan orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit, dan Tuhan akan menjemput di atas awan-awan, dia akan datang dan menjemput orang-orang percaya jika kita masih hidup pada saat Yesus datang saudara. Dan sebelumnya ada momen-momen yang luar biasa di mana orang-orang percaya mengalami rapture, pengangkatan saudara, kegerakan Allah terjadi, kesulitan, kesusahan besar terjadi. Nah kadangkala saudara, kadang kita pikir oh itu belum terjadi, akhir zaman belum ada saudara, padahal tanda-tandanya sudah sangat jelas sekali saudara ya. Kita ada di ujung akhir zaman dan mau kita berkata nanti aja lah saudara, karena kita pikir bahwa kita kalau waktunya selesai itu harus tua, harus sakit. Ada orang yang masih muda juga dipanggil, ada orang yang masih muda produktif juga, waktunya selesai. Apakah itu lewat sakit, apakah itu lewat langsung memang dipanggil dengan cara-cara, ada orang lagi tidur baik-baik pagi-pagi sudah nggak ada. Ada juga yang lewat COVID, tidak ada orang yang pernah tahu saudara. Tapi saudara, siapa yang memanggil kita saudara? Kereta lagi bunyi-bunyinya saudara. Dan pada waktu itu pada murid-murid Yesus pada saat itu yang meresponi, salah satunya Peter was a fisherman from Galilee. Saudara, kita boleh belajar dari Peter saudara bahwa dia itu adalah kehidupan seorang penjala manusia, penjala ikan, tapi kemudian diubahkan Tuhan menjadi penjala manusia. Pertanyaannya, ya dia pernah gagal kan, kita tahu dia menyangkal Yesus yang setiap hari melihat mujizat, karena memang Tuhan ingin menggambarkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, yang hebat. Kita semua perlu Tuhan. Even kita ada sedang ingin menjadi penuai-penuai dari zaman, atau kita saudara Anda yang baru pertama terima Yesus, Anda yang baru lahir baru masih bayi rohani, kita perlu kekuatan Tuhan, kita perlu anugerah Tuhan. Kita ada dalam keterbatasan, tapi saudara jangan keterbatasan itu membatasi kuasa Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Jadi kita tidak bisa membatasi Tuhan, karena Tuhan itu terus bergerak dan tidak pernah saudara kalau kita lagi lemas ya udah Tuhan gak bekerja saudara. Enggak, Tuhan terus bekerja. Sebab itu jangan sampai kehilangan kesempatan saudara. Selalu firman Allah berkata untuk kita harus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mau ada bergerak di dalam kegerakan yang Tuhan mau saudara ya. Jadi kalau kita ini adalah seorang hamba saudara ya,
Firman Allah berkata bahwa kita ini hamba dan Tuhan kita itu master kita yaitu Yesus. Ada salah satu ayat yang berkata seperti ini dalam Kolose 3 ayat 24. Dikatakan kalau kita ini hamba, kan bukan semua orang harus jadi pendeta hamba Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan di tengah pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, di tengah teman-teman kita. Dikatakan servants, do what you are told by your earthly masters. Dikatakan lakukan apa yang Tuhan kamu di dunia minta, dikatakan, and don't just do the minimum what they will get you by. Dikatakan jangan hanya kamu lakukan yang paling minimum sekali, do your best. Dikatakan work from the heart for your real master, for God confident that you will get paid in full when you come in your inheritance. Dikatakan bahwa Tuhan itu yang menjadi Tuhan kita, master kita. Kalau kita benar-benar memang setia dan kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, kita akan mendapatkan upah, saudara. Kita akan dibayar, kita akan mendapatkan reward, mendapatkan sesuatu yang akan diberikan kepada kita, saudara. Dan saya percaya kalau kita bekerja aja kepada bos dunia saja, mereka tahu mempromosikan kalau kita tekun, kita setia, kita orang loyal, kita juga orang yang tanggung jawab, dia tahu memberikan promosi. Apalagi Tuhan kita yang luar biasa, yang menjadi master kita, sudah real master yaitu Tuhan. Dia katakan kita akan mendapatkan, you will get paid in full when you come in your inheritance. Dikatakan bahkan keep in mind always that the ultimate master you are serving in is Christ. Dikatakan bahwa taruh dalam pikiranmu bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu dikatakan adalah Tuhan yang kita layani itu adalah Kristus, saudara. Jadi saya selalu berpikir bahwa dalam pelayanan itu ada pelayanan mungkin digolongkan oleh orang besar kecil, dan kemudian ini pelayanan penting banget, ini pelayanan event, ini pelayanan gede, ini pelayanan yang wow gitu, saudara ya. Ini pelayanan yang benar-benar dilihat oleh banyak orang, dan ada pelayanan yang biasa, ada pelayanan sederhana, ada pelayanan ke daerah, ada pelayanan kecil, ada pendoa, ada penerima tamu, orang nggak dengar, orang nggak lihat, andai kata, saudara ya. Jadi kadang kita ini mengkotak-kotakkan setiap penuai, bahkan ladang yang Tuhan sudah siapkan. Padahal ladang itu tidak pernah ada besar kecil, saudara. Ladang ya ladang, saudara. Hari ini mungkin orang melihat ada gereja besar, ada gereja sedang, ada gereja kecil, ada gereja kecil banget. Padahal di mata Tuhan enggak. Satu orang standarnya mengalami Kristus, surga berpesta. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu hari ini jangan kendor iman kita, jangan izinkan rohani kita mati, tapi mari bergerak bersama dengan Tuhan, master kita, real master kita, yaitu Kristus, yang dikatakan dia tidak pernah melewatkan upahnya bagi orang yang mengasihi dia, bagi orang yang mau menggenapi rencana Allah, bagi orang yang mau menjadi co-workersnya, penuai di akhir zaman, di masa yang dikatakan masa sulit ini, saudara. Dikatakan, saudara, firman Allah berkata bahwa knowing that from the Lord you will receive in the inheritance as your reward, you are serving the Lord Christ. Dikatakan bahwa hanya dari Tuhan kita tahu akan mendapatkan upah, dikatakan yang tidak akan pernah hilang. Semua itu pasti dia berikan. Mungkin kita berpikir bahwa apa yang kita bisa dapat kalau kita melayani, kalau kita setia, kalau kita berdoa, kalau kita rohani bangkit, kalau kita kejar Tuhan, kalau kita benar-benar all out buat Tuhan, kalau kita melayani, mendoakan orang, menguatkan orang, bahkan ada orang yang tidak lihat, bahkan pelayanan-pelayanan yang tidak terekspos oleh mata, oleh lampu lighting, oleh panggung, saudara ya, oleh silaunya lampu yang di stage, saudara, yang tidak terekspos. Apa yang kita dapat? Kadang kita hanya mengejar pujian, penghargaan, pengakuan orang. Ya kalau kita udah dapat itu dan kita berpuas diri dan merasa itu memang buat kita, puji Tuhan, Anda kehilangan upah. Tapi kalau ketika kita dipercayakan hal yang besar, saudara, dan semua kita kembalikan kepada Tuhan, saudara, Anda tidak akan pernah kehilangan upah, saudara ya. Bahkan ketika engkau melakukan hal yang kecil yang orang lain tidak lihat, orang lain tidak tertarik, saudara, pelayanan-pelayanan yang mungkin di belakang layar, pelayanan yang kecil, ataupun kepercayaan yang kita lihat sangat small things banget, tapi saudara melakukannya dengan penuh pengabdian kepada real master kita, saudara, yang ibadah-ibadah online yang mungkin nggak banyak orang lihat, tapi kita setia, kita all out, ada sacrifice. Masa saudara Tuhan tidak akan ada pandangannya yang melihat, aduh ada anakku ini dia setia banget, dia capek loh, dia bayar harga loh, mungkin dan yang lain. Masa Tuhan tidak memperhatikan, saudara? Dan kadangkala kita ingin menerima upah dan minta dan klaim
klaim dan paksa Tuhan supaya berkati aku sekarang. Apa yang Tuhan bisa kasih kalau aku layani engkau? Apa yang kau bisa kasih kalau aku doakan orang, kuatkan orang yang tidak terekspos, tidak dilihat oleh orang lain? Surga tidak pernah tertutup matanya, saudara. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara, mari. Pandemi masih belum berakhir, kita yakin sudah berakhir, tapi memang masih di masa-masa kayak pertolongan Tuhan sedang di tengah jalan, on the way, help is on the way. Tapi jangan sampai kita kehilangan waktu, kehilangan momen, kehilangan kesempatan, saudara. Karena justru Tuhan sedang menguji hati setiap hamba-hambanya, anak-anaknya. Apakah kita kedapatan setia ketika tidak ada orang yang lihat? Karena saat ini, saudara, tidak banyak orang yang lihat saat Anda ibadah online. Setia, hormat, angkat tangan atau sambil ngobrol, sambil makan. Kalau cuma sekali-kali, kalau memang kepepet banget, saudara, karena mungkin jamnya memang pas, ada sesuatu yang harus dikerjakan, yang tahu kita sendiri. Tapi kalau memang selalu ketika engkau beribadah online dan tidak ada hormat, tidak ada rasa respect kepada Tuhan, saudara, bagaimana kita mau melihat pekerjaan yang dahsyat? Bagaimana kita melihat lawatan Allah tanpa hormat, tapi mau beribadah saja tidak ada harga yang kita bayar, saudara ya. Yang tahu itu hanya Anda dan saya. Jangankan beribadah dengan hormat, ada orang juga yang dia tidak punya waktu, saudara, karena sibuk, karena berpikir banyak hal, nonton Korea, kemudian waktu habis, wasting time dengan kita WhatsApp, ngobrol, huahi dengan orang-orang. Giliran ibadah online telat, saudara. Kalau kita pekerjaan ada deal-deal besar, saudara, Anda nggak mungkin terlambat. Kalau hari ini Anda dapat deal, misalnya ntar siang ketemu orang, aduh ini prospek luar biasa, ini aku dapat order, ini bisa mendatang, ada dapat tawaran nih, dan ini benar-benar berkat Tuhan, udah kelihatan nih, aduh kayaknya ada dipercayakan mungkin pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek besar. Anda akan bangun lebih pagi, Anda akan mandi cepat, berdoa, berlutut, makan, dan datang mungkin 1 jam sebelumnya karena ada proyek yang besar yang mau pecah, saudara. Tapi giliran ibadah online, aduh capek, aduh nggak ada waktu, nanti aja nyusul ya. Ya udah nyusul pun ya ogah-ogahan. So, bagaimana, saudara? Tuhan mau mencari tentara-tentara Allah siap untuk menuai. Hanya untuk hal-hal tersebut yang kecil aja, saudara, kita tidak berani sacrifice. Anda tidak berani bangun lebih pagi, capek dikit, kerjakan sesuatu, urus makan, urus kerjain macam-macam, dan kemudian, saudara, kita boleh ibadah online, kita boleh siapkan segala sesuatu, saudara. Saya percaya ketika kita pelayanan, kita melakukan sesuatu, kita akan ada capeknya, ada kita price, harga yang kita bayar. Sama seperti ketika Anda bekerja, pemimpin Anda menuntut harus jam segini ada di sana, sudah siapkan semua, mungkin apa yang kita mungkin ada mau harus ada rapat, meeting besar, dan saudara mesti kasih presentasi di depan. Anda pasti akan prepare semuanya, saudara. Dan gak mungkin Anda tiba-tiba biasa masuk kantor jam 8, tapi ya udah ya sorry ya, aduh hari ini aku lemes banget ya udah datang jam 11. Ya dikeluarin lah, saudara. Nah hari ini sama ketika kita menghadap Tuhan, sama ketika Tuhan ini mencari Anda, mengambil waktu, saudara, dan melihat kesungguhan kita, saudara. Ibadah online aja ogah-ogahan, ibadah online selalu gak ada waktu. Giliran ada sesuatu yang dahsyat, yang penting, Anda bisa bangun jam 4 pagi, bangun jam 5 pagi, melek, saudara. Karena ada sesuatu yang kita lihat, yang kita bisa dapatkan. Itu Tuhan taruh dalam hati saya. Sebagaimana engkau melakukan sesuatu yang benar-benar engkau anggap itu penting, wow, luar biasa, engkau harus menghargai Tuhan jauh lebih dahsyat dari itu, saudara. Hari ini, saudara, jangan biarkan rohani kita melempem, jangan biarkan kita ketinggalan waktu, momen, tapi kita sudah saatnya berkata, Tuhan, ini kesempatan yang luar biasa, karena di situ Tuhan melihat hati yang murni, yang tidak ada udang di balik siomay, tidak ada embel-embelnya, tidak ada kepentingan lain, saudara. Tapi Anda mau berkata, Tuhan, aku tersedia bagi pekerjaanmu, aku siap untuk ladangmu, aku siap untuk dipakai untuk menuai air zaman, aku siap lebih bangkit lagi. Masalah ada, tantangan ada, pencobaan besar-besar, kesulitan lebih dahsyat lagi, tapi Tuhanku yang luar biasa juga lebih dahsyat akan menyertai ketika kita maju menghampiri Tuhan dan berkata, yes Lord, saya siap, saya mau menjadi penuai-penuai di air zaman. Karena kita percaya bahwa kegerakan kebun rohani itu sedang ada sangkakala yang berbunyi, dan engkau berkata, aku ada di sana ketika gereja Tuhan
bangkit. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jika engkau mau menjadi coworkers, menjadi pelayan Tuhan, pekerja, rekan sekerja ada Allah, volunteernya Tuhan, ladang sudah siap, tapi Anda mau berkata, Tuhan, aku tidak akan ada banyak alasan yang aku bisa cari. Kalau engkau temui aku mau, ini aku. Saudara, Anda akan melihat bukan soal upah apa yang kita bisa dapat hari ini. Surga tidak pernah meleset memberikan penghargaan, reward, memberikan upah kepada orang yang mempercayai dan mengasihi Dia dengan sepenuh hati dan pantang menyerah. Jika itu saudara mau berkata, mari boleh arahkan tangan saudara ke layar dan berkata, Tuhan, ampuni aku, kadang aku ngikutin perasaan, ya dalam keadaan yang nggak pengen ikut Tuhan, nggak pengen melayani, nggak pengen doa, nggak pengen all out, nggak pengen kejar Tuhan, nggak pengen tergerak untuk melayani. Tapi hari ini kami sadar kesempatan tidak selalu datang dua kali. Kami mau bergerak dengan gerakan Tuhan dan kami tahu bahwa Engkau akan pakai kami di masa-masa yang sulit. Justru Engkau sedang mencari orang-orang yang mau terlibat dalam kebangunan rohani yang luar biasa. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua. Dengan keterbatasan kami, Injil akan dibagikan dengan cara, dengan metode, dengan cara karya Tuhan yang luar biasa, baik lewat media maupun lewat gereja Tuhan, maupun dalam setiap pelayanan di kantor, di rumah, bersama teman-teman, orang-orang yang Kau kirim dalam hidup kami. Kami akan ada di ladang Tuhan menjadi penuai di akhir zaman. Kami ucapkan syukur pada saat ini. Kami berdoa jika ada yang sedang dalam pergumulan, dalam sakit, dalam kesulitan-kesulitan yang besar, kami minta biar Tuhan sendiri yang membebaskan setiap kami dari setiap ketakutan, setiap beban pressure yang luar biasa menekan bahkan menutup mata rohani kami untuk melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, dan bawa kami keluar bangkit untuk melihat bahwa Tuhan masih bekerja, kuasa Allah tidak berhenti mengalir, dan Engkau masih bergerak sekalipun di masa-masa yang sulit. Engkau justru akan mencurahkan, demonstrasikan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas. Demi nama Yesus kami menerima kekuatan, belas kasihan, semangat, bahkan urapan yang baru. Kami adalah penuai di akhir zaman. Demi nama Yesus, semua yang percaya dan menyala-nyala bagi Kristus sama-sama katakan amen, amen, and amen. Thank you so much Bapak Ibu Saudara. Maju terus, never giving up, and God bless you. Shalom Jemaat GPI Afia Cemara. Kita bersyukur siang hari ini kita diberkati melalui pujian, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Pastor Jacqueline Selose. Terima kasih, biarlah pelayanan Pastor terus diberkati Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kita mau mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita akan angkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus Kristus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya berkat yang sama yang sudah Engkau berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub saat ini menjadi bagian dalam hidup kami. Engkau memberkati kami, usaha kami, pekerjaan kami, kegiatan kami, bahkan memberkati para lansia kami dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan memberkati anak-anak kami ya Tuhan di dalam studi mereka. Berkati ya Tuhan, berikan kepintaran dan akal budi. Tuhan, menjauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya. Tuhan, menjauhkan kami dari bencana alam. Tuhan, menjauhkan kami dari kecelakaan. Tuhan, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan,
Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus